Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jadwal teaching Patori di masa new normal, khususnya SMK Teknologi. Pada masa new normal ini, untuk daerah zona hijau sudah diperbolehkan belajar secara tatap muka dengan syarat mengikuti protokoler kesehatan. Sebelum lebih lanjut, teman-teman bisa subscribe and like video ini. Teman-teman semuanya, untuk membuat jadwal ini, kita harus melihat dulu struktur kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan struktur kurikulum kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Berikut ini adalah struktur kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Nah, pada struktur ini kita mengambil contoh untuk kelas 11. Jadi kelas 11 yang kita perhatikan. Di sini kelas 11 semester 1 dan semester 2. Nah, kita ambil contoh yang sedang berlangsung untuk semester 1. Jadi kita memperhatikan kolom yang ini. Pada semester 1 ini, mata pelajarannya adalah muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Atau ini disebut juga dengan mata pelajaran kejuruan. Untuk muatan nasional, jumlah jamnya sebanyak 15 jam. Dan muatan kewilayahan sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi, jumlah jamnya adalah 15 ditambah 2. Sehingga, muatan nasional ditambah muatan kewilayahan, jumlahnya 17 jam pelajaran. Kemudian kita perhatikan juga, untuk mata pelajaran muatan kejuruannya. Di sini kita bisa lihat muatan kejuruannya 8 jam ditambah 8 jam, 8 jam ditambah 7 jam, jumlahnya 31 jam pelajaran. Jadi, jumlah mata pelajaran kejuruan untuk teknik instalasi tenaga listrik ini berjumlah 31 jam pelajaran. Sehingga mata pelajaran muatan nasional ditambah mata pelajaran muatan kewilayahan dan mata pelajaran kejuruan, jumlah totalnya adalah 48 jam pelajaran. Nah, sekarang karena kita ingin melakukan pembuatan jadwal teaching Patori, maka 48 jam ini kita bagi dua, yaitu masing-masing 24 jam pelajaran. Sehingga khusus untuk mata pelajaran kejuruan ini yang awalnya 31 jam pelajaran, kita kurangkan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sehingga jumlah mata pelajarannya 8 jam ditambah 8 jam ditambah 8 jam, jumlahnya 24 jam pelajaran. Jadi, mata pelajaran kejuruan ini kita anggap 24 jam mata pelajaran yang dikerjakan siswa atau yang diajarkan siswa selama 1 minggu pertama. Kemudian, untuk minggu berikutnya, seharusnya siswa juga belajar mata pelajaran ini yang jumlahnya 24 jam pelajaran. Karena kita menggunakan jadwal teaching Patori, maka minggu besok itu kita gabungkan dengan minggu sekarang. Jadi 24 jam minggu sekarang ditambah 24 jam minggu besok, jumlahnya adalah 48 jam pelajaran. Demikian juga untuk penjelasan mata pelajaran muatan
nasional ditambah muatan kewilayahan ditambah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jumlahnya juga 24 jam pelajaran. Sehingga kalau kelas yang lain hari ini kita belajar 3 mata pelajaran tadi dengan jumlah 24 jam, maka ditambah untuk minggu besoknya sehingga 24 jam pelajaran ditambah 24 jam pelajaran jumlahnya 48 jam pelajaran. Untuk lebih rincinya, kita perhatikan jadwal pelajaran yang sedang dibuat oleh pihak sekolah. Teman-teman, di sini kita tampilkan mata pelajaran teaching pathway di masa new normal. Karena tadi kita katakan minggu pertama belajar kejuruan, minggu kedua tidak lagi belajar kejuruan, maka kita berikan nama kelompok A atau pembelajaran tatap muka kelompok A dan pembelajaran tatap muka kelompok B. Artinya ada kelas yang belajar kejuruan untuk minggu pertama dan ada juga kelas yang tidak belajar kejuruan di minggu kedua. Sebagai contoh, saya ambil kelas 11 TITL 1. Ini adalah kode-kode guru yang mengajar mata pelajaran muatan nasional ditambah muatan kewilayahan ditambah mata pelajaran produk kreatif yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Di hari Senin sampai hari Sabtu, siswa tidak belajar mata pelajaran instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, dan instalasi motor listrik. Ya, jadi ada 3 mata pelajaran kejuruan yang tidak diajarkan oleh siswa di kelas 11 listrik 1 ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk minggu berikutnya. Di minggu berikutnya, siswa kelas 11 TITL 1 ini tidak belajar mata pelajaran muatan nasional, mata pelajaran muatan kewilayahan, dan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sehingga kelas 11 TITL 1 di minggu kedua hanya 3 pelajaran yang diajarkan, yaitu dengan kode SU, ZY, dan AF. Jadi ada 3 mata pelajarannya. Nah, selama 1 minggu, tadi kita jelaskan masing-masing 3 mata pelajaran ini berjumlah 24 jam mata pelajaran. Minggu pertama 24 jam pelajaran, minggu kedua seharusnya 24 mata pelajaran juga. Sehingga 24 mata pelajaran ditambah 24 mata pelajaran berjumlah 48 jam pelajaran. Jadi di kelas 11 TL1 ini di minggu kedua hanya belajar pelajaran kejuruan saja. Selanjutnya perlu kita jelaskan juga kepada teman-teman bahwa di masa new normal ini kita belajar tatap muka harus mengikuti protokoler kesehatan. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci kenapa aturan-aturan yang harus kita ikuti di masa COVID ini atau di masa new normal ini. Nah, di masa new normal ini pembelajaran dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pertama dan shift kedua. Shift pertama belajar mulai pukul 7.30 sampai 10.30. Nah, shift kedua belajar pukul 11 sampai pukul 14 lewat 10 menit.
Shift pertama belajar selama 2 minggu. Minggu pertama, pada contoh ini, dia pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, ditambah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Minggu kedua, siswa shift pertama tidak mengalami perubahan. Dia belajar mata pelajaran kejuruan. Ya, mulai hari Senin untuk kelas 11 TI 1 sampai hari Sabtu dia belajar kejuruan. Artinya selama 2 minggu siswa shift-shiftnya tidak bergantian. Artinya shift kelompok pertama belajar dari pukul 7.30 sampai pukul 10.30. Sedangkan shift kedua belajar pukul 11 sampai pukul 14:10. Setelah 2 minggu belajar, maka shift yang tadi bergantian lagi. Yang tadinya shift pagi pukul 7.30 menjadi shift siang atau shift kedua, yaitu belajar pukul 11.00 sampai 14:10. Dan kebalikannya, yang tadinya shift kedua menjadi shift pertama. Jadi pertukaran shift ini, shift belajar setiap 2 minggu sekali. Saya ulangi lagi. Setiap shift bertukar pelajaran selama 2 minggu sekali. Sementara gurunya mengajar sesuai dengan jadwal tatap muka kelompok A maupun kelompok B. Jadi, itulah penjelasan mengenai pengaturan jadwal teaching factory di masa new normal ini. Selanjutnya, kita akan menjelaskan kenapa pada jadwal teaching factory ini kita menggunakan shift pertama dan shift kedua. Sudah dijelaskan dalam kesepakatan 4 menteri ya, bahwa dalam pembelajaran ini di masa new normal ya, di masa normal atau di masa pandemi corona COVID-19 ini, aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kita bisa lihat aturannya di halaman 7 ya. Yang pertama, zona hijau itu diizinkan belajar, sementara zona kuning, zona oranye, dan zona merah ini menggunakan belajar dari rumah atau daring. Selanjutnya, untuk pembelajaran tatap muka di masa new normal ini berlaku untuk tingkat SMA, SMK, MA, MAK, SMP, dan MTS. Masa-masa ini dinamakan dengan masa transisi selama 2 bulan. Adapun kondisi kelas yang diperbolehkan yaitu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, maksimal 18 peserta didik per kelas. Jadi, karena kelas kita satu kelasnya lebih dari 25, maka kita bagi 2, yaitu shift pertama dan shift kedua, yang seperti kita jelaskan sebelumnya. Kemudian jadwalnya kita atur di sini dalam penjelasan pergiliran rombel belajar berdasarkan shift, ya, ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan sekolah. Jadi untuk kelas 11 TITL 1 tadi, karena siswanya lebih dari 25, kita bagi menjadi 2 shift, yaitu shift pertama dan shift kedua. Berikutnya, kita juga diwajibkan mengikuti
protokol kesehatan seperti menggunakan masker, ya, mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian kondisi warga tersebut, ya, kondisi di warga sekolah tidak memiliki gejala COVID, ya, baik dari guru, siswa maupun dari tenaga yang lainnya. Ya. Selanjutnya di sekolah, ya, tidak diperbolehkan ada kantin, tidak diperbolehkan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Jadi untuk mata pelajaran olahraga itu hanya berupa teori. Kemudian tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan yaitu orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas. Artinya sekolah tersebut tidak ada jam istirahat. Nah, dengan menggunakan aturan-aturan ini, maka jadwal teaching Patori menggunakan shift 1 dan shift kedua. Jadi, pada jadwal ini, sekolah kita telah mengikuti aturan kesepakatan dari 4 menteri. Demikianlah atas perhatiannya apa yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.